Pernah nggak sih kamu merasa hidupmu berjalan di atas rel yang sudah ditentukan sejak lahir? Seolah-olah ada kekuatan tersembunyi yang diam-diam membentuk cara kamu berpikir, bertindak, dan bahkan bermimpi. Kadang kamu sadar, tapi lebih sering nggak. Tahu-tahu, bertahun-tahun berlalu, dan kamu masih terjebak dalam pola yang sama. Banyak orang tanpa sadar hidup di bawah kendali kekuatan ini. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa dilawan. Dan kalau kamu berhasil, kamu akan merebut kembali hidupmu sepenuhnya. Siap membongkar apa saja kekuatan tersembunyi yang selama ini menahanmu. Yuk, kita mulai. Sejak kecil, kamu udah dikasih jalur hidup yang aman dan wajar. Sekolah yang bagus, kerja di tempat yang mapan, nikah di umur sekian, punya anak, lalu pensiun. Kedengarannya rapi. Tapi pernah nggak sih kamu mikir, apakah ini benar-benar hidup yang aku mau? Bukan berarti semua jalur itu buruk. Banyak yang berniat baik membimbingmu, orang tua, guru, lingkungan. Tapi nggak sedikit juga yang punya kepentingan tersembunyi. Entah itu perusahaan yang ingin kamu jadi konsumen setia, atau sistem yang ingin kamu tetap patuh. Kalau kamu cuma ikut arus tanpa sadar, bisa-bisa kamu menghabiskan hidup mengejar sesuatu yang bukan milikmu. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kamu menjalani hidup dengan kesadaran penuh atau hanya mengikuti pola yang sudah ada? Mulailah periksa lagi pilihan-pilihanmu. Apakah ini benar-benar keinginanmu atau cuma karena ya emang gitu kan? Kalau kamu berani melawan arus default ini, kamu bisa mulai menciptakan jalan hidup yang benar-benar kamu inginkan. Pernah nggak kamu ketemu orang yang sok tahu? Atau jangan-jangan kadang kamu sendiri yang merasa tahu segalanya? Tenang, itu wajar. Dari kecil, kita diajari bahwa jadi pintar itu keren dan tahu banyak hal berarti kamu lebih hebat. Tapi masalahnya, kalau kamu selalu merasa sudah tahu segalanya, kapan kamu akan belajar hal baru? Dunia ini terus berubah, dan yang benar hari ini bisa jadi nggak relevan besok. Kalau kamu terjebak dalam mindset aku udah tahu ini, kamu bakal kehilangan banyak peluang untuk berkembang. Orang paling sukses di dunia bukan yang sok tahu, tapi yang selalu penasaran, selalu bertanya, dan selalu mau belajar. Jadi mulai sekarang, coba ubah mindsetmu. Nggak tahu sesuatu itu bukan kelemahan, justru itu pintu untuk belajar lebih banyak. Daripada pura-pura ngerti, lebih baik tanya. Daripada sok yakin, lebih baik eksplorasi. Semakin kamu terbuka untuk hal baru, semakin cepat kamu bertumbuh. Otakmu itu seperti radio yang nggak pernah mati. Selalu ada suara di dalamnya. Kadang bermanfaat, tapi seringnya malah nyebelin. Kayaknya aku nggak cukup baik. Gimana kalau gagal? Atau kenapa hidup gue begini amat? Kalau dibiarkan, pikiran-pikiran ini bisa bikin kamu stres, overthinking, dan kehilangan kepercayaan diri. Tapi sini aku kasih tahu rahasianya, kamu bukan pikiranmu. Pikiran itu muncul otomatis, seperti notifikasi HP. Tapi bedanya, kamu bisa pilih mau ngeklik atau abaikan. Nggak semua yang dipikirin harus dipercaya atau ditanggapi. Kalau ada pikiran negatif yang nggak membantu, kenapa harus diikutin? Mulai sekarang, latih dirimu buat jadi pengamat, bukan korban pikiranmu sendiri. Saat muncul pikiran negatif, tanya, apakah ini benar? Apakah ini berguna? Kalau enggak, biarkan saja lewat. Semakin kamu bisa memilah pikiran, semakin tenang dan jernih hidupmu. Ingat, otak boleh nyerocos, tapi kamu tetap yang pegang kendali. Pernah nggak kamu tiba-tiba kesal tanpa alasan jelas? Atau tiba-tiba insecure gara-gara lihat postingan orang lain? Tenang, kamu nggak sendirian. Emosi itu seperti cuaca, bisa berubah kapan aja, kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan badai tanpa peringatan. Masalahnya, kalau kamu selalu membiarkan emosi mengendalikan hidupmu, kamu bakal capek sendiri. Emosi sebenarnya cuma sinyal, bukan perintah. Marah? Mungkin ada batasan yang dilanggar. Sedih? Mungkin ada sesuatu yang belum kamu terima. Tapi kalau kamu langsung bereaksi tanpa sadar, kamu bisa terjebak dalam lingkaran drama yang nggak ada habisnya.
Jadi mulai sekarang, setiap kali ada emosi datang, jangan langsung terbawa. Stop sebentar, tarik napas, dan tanya, ini emosi datang karena apa? Kalau memang perlu ditindaklanjuti, lakukan dengan kepala dingin. Kalau enggak, ya udah, biarin lewat. Kamu yang seharusnya mengendalikan emosi, bukan sebaliknya. Siapa sih yang nggak suka hal-hal instan? Makanan cepat saji, hiburan tanpa henti di media sosial, atau sensasi senang setiap kali ada notifikasi masuk. Rasanya enak, bikin nyaman, tapi kalau nggak hati-hati, ini bisa jadi jebakan. Otak kita suka dopamin, hormon kebahagiaan yang muncul setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Masalahnya, perusahaan besar tahu ini dan mereka memanfaatkannya. Scroll TikTok 5 menit, tiba-tiba udah sejam. Rencana baca buku malah batal gara-gara kebanyakan binge watching. Produktivitas anjlok, tapi kamu tetap merasa sibuk. Coba deh mulai biasakan menunda kepuasan instan. Kalau bisa memilih antara hiburan sekejap atau hasil jangka panjang, pilih yang bikin hidupmu lebih baik. Bukan berarti nggak boleh senang-senang, tapi pastikan kamu yang mengendalikan kesenangan, bukan malah jadi budaknya. Hidup yang penuh makna datang dari proses, bukan dari klik dan swipe tanpa akhir. Setiap hari ada tren baru. Hari ini orang ngomongin investasi kripto, besok heboh soal diet terbaru, lusa sibuk ngikutin challenge TikTok yang entah manfaatnya apa. Rasanya kalau nggak ikut tren, takut ketinggalan. Tapi pertanyaannya, apakah semua tren itu benar-benar penting buat hidupmu? Banyak orang kehabisan energi dan waktu hanya untuk ngejar hal yang lagi viral, padahal belum tentu ada manfaatnya. Mengikuti tren tanpa berpikir bisa bikin kamu kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar berharga. Bukannya membangun sesuatu yang bertahan lama, kamu malah sibuk lompat dari satu hype ke hype lainnya. Jadi mulai sekarang sebelum ikut-ikutan tren, tanya dulu ke diri sendiri. Apakah ini benar-benar berguna buatku? Kalau cuma bikin kamu sibuk tanpa arah, lebih baik skip. Hidupmu terlalu berharga buat dihabiskan buat hal-hal yang cuma seru sesaat, tapi nggak punya dampak nyata. Fokuslah pada nilai-nilai yang benar-benar berarti. Pernah nggak, kamu lagi santai, tiba-tiba buka media sosial, dan boom, semua orang kelihatan lebih sukses, lebih bahagia, lebih keren dari kamu. Ada yang liburan ke luar negeri, ada yang baru beli mobil, ada yang nikah dengan pasangan sempurna. Tiba-tiba hidupmu terasa nggak cukup. Ini jebakan paling umum di era digital, membandingkan behind the scenes hidupmu dengan highlight reel orang lain. Kamu cuma lihat hasil akhirnya, tapi nggak lihat perjuangan di balik layar. Padahal, setiap orang punya jalannya masing-masing, dan yang terlihat di media sosial belum tentu seperti kenyataannya. Daripada sibuk membandingkan, mending fokus jadi lebih baik dari dirimu kemarin. Bandingkan dirimu dengan versi dirimu yang dulu, bukan dengan orang lain yang hidupnya belum tentu seindah yang terlihat. Kamu punya perjalanan sendiri, dan itulah yang paling penting. Pernah nggak kepikiran kalau setiap hari kamu kerja keras, tapi sebagian besar uangmu malah masuk ke kantong orang lain? Bangun pagi, kerja, gajian, uangnya langsung lari buat bayar tagihan, belanja barang yang lagi viral, atau langganan layanan yang sebenarnya nggak begitu perlu. Ini bukan berarti kamu harus pelit atau nggak boleh menikmati hidup. Tapi coba mulai sadar kemana aliran uangmu pergi. Apakah kamu cuma jadi mesin penghasil uang buat perusahaan dan orang lain? Atau kamu juga membangun sesuatu yang bisa bermanfaat buat dirimu sendiri di masa depan? Mulai sekarang, pikirkan cara biar uangmu bisa bekerja untukmu. Belajar investasi, bangun aset, atau minimal mulai mengurangi kebiasaan konsumtif yang nggak perlu. Jangan cuma jadi bagian dari roda ekonomi yang muter tanpa arah. Jadilah orang yang mengendalikan kemana hidup dan uangmu bergerak. Sejak kecil, kamu mungkin sering dengar, harus jadi anak yang baik, pilih pekerjaan yang mapan, nikah umur segini, dan seterusnya. Tanpa sadar, hidupmu dipenuhi ekspektasi orang lain, keluarga, teman, bahkan masyarakat. Kalau nggak hati-hati, kamu bisa habiskan hidup hanya untuk memenuhi standar mereka, bukan standar yang benar-benar kamu inginkan. Masalahnya,
Ketika kamu terus hidup untuk menyenangkan orang lain, ujung-ujungnya yang capek, stres, dan kehilangan jati diri. Mereka ngasih tuntutan, tapi yang ngejalanin tetap kamu. Dan parahnya, kalau nanti ada yang nggak sesuai harapan, bisa-bisa kamu juga yang disalahkan. Jadi, kapan kamu mau mulai jadi penulis cerita hidupmu sendiri? Pilih jalan yang memang kamu yakini, bukan yang cuma bikin orang lain senang. Hidup ini cuma sekali, pastikan kamu menjalaninya dengan cara yang benar-benar kamu mau, bukan karena takut mengecewakan orang lain. Di mana-mana orang bilang, kerja keras sekarang, nikmati hasilnya nanti. Tapi kalau kamu terus-terusan kerja tanpa henti, kapan kamu benar-benar menikmati hidup? Budaya hustle bikin seolah-olah kalau kamu nggak sibuk, berarti kamu malas. Padahal, kerja terus tanpa istirahat bukan tanda produktivitas, tapi tiket cepat menuju burnout. Bekerja keras itu penting, tapi bukan berarti kamu harus mengorbankan segalanya. Apa gunanya uang banyak kalau kesehatanmu rusak? Apa artinya sukses kalau kamu nggak punya waktu menikmati hidup dan orang-orang yang kamu sayangi? Keseimbangan adalah kuncinya. Boleh punya ambisi, tapi jangan lupa hidup juga harus dinikmati. Istirahat bukan kelemahan, tapi investasi buat energi dan kreativitasmu. Jadi mulai sekarang, kerja keras secukupnya, nikmati hidup seperlunya, dan ingat, kamu bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.